Metode mendadak itu. Penyajian dengan metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan khalayak atau tidak ada persiapan sama sekali. Dalam hal ini, sebaiknya pembicara dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang melatari pertemuan pada saat itu. Adapun kelebihan metode mendadak ini yaitu 1. Dapat mengekspresikan kata dalam berpidato. 2. Bebas memilih topik perbicaraan. 3. Melatih kemampuan keberanian dalam berpidato. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak dapat menyiapkan topik dengan matang. 2. Terlihat grogi saat berpidato. 3. Penyampaian pidato bertele-tele atau tidak jelas disebabkan karena tidak ada persiapan. 2. Metode tanpa persiapan atau extempore. Adapun yang dimaksud dengan metode tanpa persiapan adalah tanpa ada persiapan naskah. Jadi, pembicara masih mempunyai waktu yang cukup untuk membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan penting tentang uraian dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Adapun kelebihan dari metode tanpa persiapan ini yaitu 1. Menciptakan suasana yang efektif. 2. Dapat mengekspresikan kata. 3. Mendapat perhatian dan pendengar. Adapun kekurangannya yaitu 1. Kurangnya kelancaran dalam berpidato, dan kedua, bisa dituntut agar lebih pintar dalam menyusun kata-kata. Ketiga, metode membaca naskah. Metode ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian pembicara tertuju pada naskah tersebut. Namun, dia seyogianya memandang pendengarnya sebanyak mungkin dan kepada naskah sedikit mungkin. Pembicara harus mampu memahami dan menghayati makna yang dibacanya itu dan memelihara hubungan yang erat dengan pendengar. Pembicara juga harus selalu ingat bahwa dia bukan sedang membaca, tetapi sedang berbicara. Maka respons pendengar harus selalu diperhatikan. Adapun kelebihannya yaitu 1. Gagasan dan isi pidato tidak berubah. Kedua, kuat dalam gagasan karena biasanya menggunakan berbagai narasumber bacaan sebagai pembanding. 3. Menyampaikan isinya biasa terwakilkan atau terdelegasikan kepada orang lain. Adapun kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan waktu untuk penyusunan. 2. Tidak terlalu leluasa untuk melakukan pengembangan sebab beresiko dari alur dan arah pidato maupun penjelasan berulang. Yang keempat adalah metode ingatan. Adapun metode ingatan menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan perencanaan, membuat naskah, dan ingatan naskah. Apabila pembicara akan mengucapkan apa yang dia hafalkan tanpa menghayati dan menjiwai apa yang diucapkan, serta tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan istilah dan kondisi yang melatari pembicaraan itu, dapat dipastikan bahwa pembicara itu menjadi tidak menarik, membosankan, melelahkan pendengar. Sebaliknya, ada juga pembicara yang berhasil dengan metode hal ini. Hal ini terjadi karena pembicara tanggap terhadap situasi dan kondisi yang melatari pembicaraan. Adapun kelebihan dari metode ingatan ini yaitu 1. Matang dalam berintonasi dan mimik jika memiliki waktu untuk